Di tengah hamparan sawah, di bawah langit yang teduh, kami melangkah. Kami datang dengan banyak rencana, tetapi Desa Miru mengajarkan lebih banyak dari apa yang kami bawa. Desa Miru, desa yang sederhana tetapi penuh makna. Berada di Kecamatan Sekarang, Kabupaten Lamongan, desa ini dihuni oleh masyarakat yang gigih menjaga tanah dan tradisinya. Mayoritas warganya merupakan petani, sementara sebagian lainnya merantau ke kota, membuka warung pecel lele dan mencari nafkah dengan cara masing-masing. Namun, satu hal yang sama, semangat kebersamaan dan gotong royong yang tetap hidup. Awal bulan Juni tahun 2025, kami datang sebagai seorang mahasiswa, membawa semangat untuk berbagi ilmu. Kami datang ke Desa Miru bukan sebagai ahli atau pendamping, tetapi sebagai pelajar. Kami membawa rasa ingin tahu, semangat kebersamaan, serta harapan untuk memahami lebih dekat kehidupan yang tidak diajarkan di dalam kelas. Sekolah Lapang Petani. Salah satu momen paling berkesan selama KKN adalah saat kami mengikuti kegiatan Sekolah Lapang Petani. Di sana kami tidak hanya duduk sebagai seorang penyuluh atau pendamping. Kami menjadi seorang murid. Kami menyimak langsung dari petani tentang bagaimana pengalaman mereka menghadapi hama, tentang dinamika tanam di sekitar Desa Miru yang sebagian besar telah menerapkan pengendalian hama terpadu, dan terus berdiskusi untuk memperbaiki cara bertani secara ramah lingkungan. Pengetahuan mereka maju, dan mereka juga memiliki padi khas, yaitu mentik susu wangi, yang harum dan bernilai tinggi. Kami hanya datang untuk menyimak dan belajar, karena di ladang mereka, ilmu benar-benar tumbuh. Ilmu dari kampus kami bawa, tapi ilmu lapang dari petani jauh lebih membumi. Selain dari lahan dan petani, kami juga banyak belajar dari salah satu fasilitas penting di Desa Miru, yaitu Laboratorium Pengembangan Agen Hayati. Di sini kami mengenal proses pembuatan pupuk organik cair dari bahan-bahan alami, serta mempelajari cara mengembangkan agen hayati seperti trichoderma dan bakteri baik lainnya untuk melindungi tanaman secara ramah lingkungan. Kami juga diajak oleh petani lokal berkunjung ke desa-desa tetangga, melihat praktik pertanian lain, berdialog dengan sesama petani, dan memahami bagaimana pengetahuan bisa menyebar dari sawah ke sawah. Bukan studi banding resmi, tetapi perjalanan kecil yang memperluas cara pandang kita. Edukasi di sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Di sekolah dasar dan madrasah, kami membersamai anak-anak dalam kegiatan belajar sambil praktik. Kami menanam cabai bersama, mengenalkan dasar-dasar pertanian, dan mengenalkan teknik sederhana seperti ekoprint. Setiap tawa, setiap kotor tangan mereka menjadi pengingat bahwa belajar bisa sangat menyenangkan. Kami juga ikut mendampingi kegiatan belajar di SPS dan PAUD, mengajak anak-anak menyanyi, menggambar, dan mengenal lingkungan sekitar. Meski dibilang masih sangat kecil,
Mereka sudah menunjukkan semangat luar biasa untuk mengenal dunia. Sosialisasi AI dan hidroponik untuk siswa SMK. Kami berbagi pengetahuan dasar tentang kecerdasan buatan dan pertanian modern kepada siswa SMK, mengajak mereka membayangkan masa depan pertanian melalui teknologi sederhana seperti hidroponik dan AI. Bukan untuk mengajari, tapi untuk membuka ruang dialog dan semangat belajar bersama. Kami juga mengadakan sosialisasi sederhana tentang hidroponik kepada siswa MTS, memperkenalkan cara menanam tanpa tanah yang praktis dan juga ramah lingkungan. Sebagai bagian dari program kerja, kami mengajak para ibu di Desa Miru untuk berkegiatan bersama. Bersama ibu-ibu SPS, kami melaksanakan pelatihan pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah, dari dapur ke meja kerja, dari jelantah ke aroma segar. Kami belajar bahwa limbah pun memiliki nilai yang berharga. Sementara bersama ibu-ibu PKK, kami mengadakan pelatihan bagaimana cara meracik wedang uwu, minuman tradisional berbahan rempah yang sangat sehat dan mudah untuk dibuat. 1 bulan mungkin terdengar singkat, tetapi di Desa Miru kami belajar tentang waktu yang berjalan lambat tetapi penuh dengan makna. Kami tidak datang untuk mengubah, kami datang untuk belajar. Dari tanah yang subur, dari tawa anak-anak, dari petani yang tak kenal lelah, kami menemukan kembali arti dari kebermanfaatan. Desa Miru bukan sekedar lokasi pengabdian, tetapi telah menjadi guru yang paling bijak. Terima kasih Desa Miru atas pelajaran yang tak tertulis di buku. KKN FPUB 2025 Fakultas Pertanian. Terima kasih. Terima kasih buat para petani yang sudah kami repotkan. Ya, walaupun kita seperti ini, tapi kami bangga. Saatnya kita pamit undur diri. Seneng, cacak, masuk, bungkus. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu kalau bisik-bisik tiap malam sama Anissa tuh seseru itu. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu kalau misalkan bangun tidur itu harus lihat Alisa dulu udah bangun atau belum. Kalau dia udah bangun berarti gue kesiangan. Kalau nggak KKN, aku nggak akan pernah nginep di SPS 50 jam. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu kalau kadang kita cuma putih tengah, bukan di Bandung. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu rasanya naik perahu malam-malam. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain mandi sehari 3 kali di masjid. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain makan gratis tiap minggu. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal bisa lihat burung hantu di sini. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu kalau mandi di masjid harus mulai jam 3 pagi. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu kalau ternyata listrik bisa jelek. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu kalau ada pocong di tetangga. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu kalau Nadia dan Caca suka berantem. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan ngeliat temen sleep call tiap malam. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan ngerasain setiap abis prokeran makan bebek 12.000. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu cerita horor anak-anak di masing-masing posko. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu kalau mandi nggak mandi tetap aja berkeringat. Panas banget. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu kalau aku sering marah-marah karena gerah. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu kalau aku seganteng ini. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu kalau harga ayam lebih mahal daripada harga bebek. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal pernah ngerasain pagi-pagi ditelepon, "Dek, galon atas habis." Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu rasanya bikin 100 origami bentuk burung. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu ilmu tebar jala dari Pak Hendro.
Kalau nggak KKN, aku nggak bakalan tahu rasanya begadang di atas jam 12 malam. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu kalau mandi harus 2 kali sehari. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu kalau satu kasur bisa buat berenang. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu kalau Nobody Gets Me bisa se-edik itu. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya tiap pagi makan ayam geprek dan tiap malam makan tahu teh. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu kalau belajar itu nggak harus di kampus saja. #belajar. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu kalau orang tua aku punya teman banyak di sini. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu kalau tidur itu harus hati-hati, terutama dari asmara. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu betapa bagusnya jalan di Lamongan.